warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakafirah wa minannihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi al-anjumid dakhirah wa ashabihi dawil manakibil fakhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan abdun qalat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarid anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Al-mukarramun, para tuan-tuan guru, wabil khusus al-mukarram Al-Ustaz Ahmad Sabta, Al-Ustaz Ahmad Eka Safta, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Agus Al-Haidar Zain, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram Al-Ustaz Erdarudin, insya Allah kita doakan Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pimpinan ketua daripada Majelis Fastabiqul Khairat Al-Ah Al-Mukarram Saudara Ardi, yang mudah-mudahan beserta jajaran semuanya kepengurusannya insya Allah Allah berikan sehat panjang umur. Insya Allah semuanya, capeknya antum, lelahnya antum di dalam mengurusi daripada majelis ini, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahibul wasilah, yaitu Al-Mukarram Bapak Mansur, yang menjadikan wasilah kita bisa duduk berzikir di mana di tempat. Insya Allah kita doakan Allah berikan sehat panjang umur. Dan juga anaknya insya Allah yang akan diberangkat pesantren, insya Allah mudah-mudahan dijadikan anak soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah menjadikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Agus, yang mana di sini dulu siapa namanya Ardi memberikan informasi atau maklumat bahwasannya Majelis Fastabiqul Khairat ini jam 10 sudah ditutup. Sekarang udah jam 10 lewat 3 menit, gimana ini? Lembur. Iya, insya Allah ya, walaupun lewat mungkin ini dimaklum aja ya. Apalagi malam minggu sekarang nih, kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau ayat ini dipisahkan, satu ayat dilakukan, satunya lagi nggak dilakukan, nggak dikerjakan, maka batal. Yang pertama, ayat ini disebutkan yang pertama aqimus shalah wa atuz zakah. Yang pertama, tegakkanlah, dirikanlah sholat, dan yaitu keluarkan atau berikan daripada zakat. Kita yaitu mendirikan, melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, menjaga sholat, semuanya dengan kesunahannya, dengan keabdolannya. Tapi kita tidak mengeluarkan zakat, tetap ditolak. Jadi ini rangkaian ayat ini harus dua-duanya dilaksanakan. Kita mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Kalau kita mengerjakan sholat tanpa mengeluarkan
mengeluarkan zakat, memberikan zakat, ini tidak akan diterima daripada sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat, ibadah sholat sering daripada banyak ilmu, daripada tuan-tuan guru. Sholat ini yang akan dipertanggungjawabkan awal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bi abdu yaumal qiyamah as-sholah. Awal yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan dihisab, dipersoalkan, yaitu tentang ibadah sholat. Kalau sholatnya rapi, sholatnya sempurna, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah yang lainnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholatnya harus dijaga. Apalagi kita nih, insya Allah nih, jamaah kita udah dapat tanggung jawab semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur udah lebih daripada 17 tahun semuanya. Ini dipertanggungjawabkan. Ini sudah tidak melibatkan orang tua lagi. Jadi ini hak antum, sholat ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah umurnya sudah balik, ini sudah ada perjanjian khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sholat 5 waktu. Kenapa? Ini kalau kita tidak sholat 1 kali saja, ini nama kita ini dicatat di pintu neraka. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Ini termaktub, tercatat di pintu neraka. La budda orang tersebut mau tidak mau harus masuk melalui pintu yang ada namanya tersebut. Aliyadzubillah min dzalik. Untuk itu jaga sholat 5 waktunya. Kenapa? Karena sholat ini akan menjadikan tiangnya daripada agama. Kalau menjadikan tiang agama, ini apapun, ibadah-ibadah apapun, amalan apapun, agar apapun semuanya, ini kalau sholatnya tidak dijaga, nggak bisa nempel di mana. Menjadikan dasar, menjadikan pondasi. Untuk itu jangan sampai kita tinggal sholat. Sholat ini adalah Masya Allah luar biasa. Ini antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jaga sholat 5 waktu. Setelah jaga sholat 5 waktu, jaga tuh kesunahannya, keabdolannya, seperti sholat berjamaah. Kenapa? Karena sudah kita sholat melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus melaksanakan daripada kesunahannya. Karena itu sunnah Rasulullah. Mengikuti sunnah syariat Rasulullah itu juga menjadikan pintu juga ketaatan kita juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga gak bakal diterima juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita melaksanakan hak Allah, tapi hak Rasulullah kita tidak laksanakan. Nggak bisa diterima juga. Jadi sesudah kita melaksanakan hak Allah, kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga kesunahannya seperti sholat berjamaah. Itu adalah kesunahan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungan, faidah, manfaat orang yang menjaga sholat 5 waktu, apalagi secara berjamaah. Yang pertama, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. La yusibuhu faqra fid dunya. Orang yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, la yusibuhu faqra fid dunya, tidak akan diberikan kefakiran, tidak akan diberikan kemiskinan, tidak akan diberikan kemelaratan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan hak Allah, menjaga sholat 5 waktu dan kesunahannya, yaitu dijaga, dipakai, dilaksanakan, yaitu secara berjamaah, ini tidak akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin bohong. Yang akan diberikan hadiah dari Allah melalui lisan Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diberikan kepada orang yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan yang kedua, ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada orang yang menjaga sholat 5 waktunya, yaitu yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Orang tersebut tidak akan disiksa di dalam kubur. Kalau pengen tidak disiksa di dalam kubur, malah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini diangkat adab kubur, alias tidak ada siksa kubur, tidak ada adab kubur. Untung orang yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan yang langsung saja yang ketiga, orang yang suka menjaga hak-haknya Allah,
yaitu yang ketiga hadiah dari Allah melalui lisan Kanjeng Nabi, yaitu yu'ta kitabihi biyaminih, akan diberikan buku catatan amal baiknya dari tangan sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak nanti di akhirat, ini akan mendapatkan buku catatan amal-amalnya itu. Ini dari masing-masing, dari tangan kiri, dari kaki, dari punggung. Tapi orang yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah nanti akan mendapatkan buku catatan amal baiknya dari tangan sebelah kanan. Yang keempat, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang menjaga sholat 5 waktunya secara berjamaah, yaitu yamuru ala siratikal barkil khatib, akan bisa menjabat di jembatan Siratal Mustaqim seperti khatib, seperti halilintar, seperti kilat yang menyambar. Begitu cepatnya hadirin. Untuk itu jaga sholat 5 waktu. Insya Allah kita akan bisa menjabat di jembatan Siratal Mustaqim, laksana halilintar yang menyambar begitu cepatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, yaitu yadkhulunallah jannah bila hisab wala adab. Allah akan memasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Apa sih hisab itu? Hitung-hitung, tanpa dipersoalkan, tanpa dipertanyakan, wala adab, dan tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab, langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayat ini yang pertama, tegakkan sholat, kerjakanlah sholat, laksanakan sholat. Lalu setelah melaksanakan sholat, yaitu hak-haknya Allah. Yang kedua yaitu atu zakat, keluarkan daripada zakat. Ini baru kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang kedua, yang pertama yaitu atiullah wa atiur rasul. Ini rangkaian juga. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasul. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa taat kepada Rasul. Artinya sunnah-sunnah Rasulullah, syariat-syariat Rasulullah SAW kita tidak laksanakan. Ini juga sama, taatnya kepada Allah, ibadahnya apapun kewajibannya kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasulullah, sama ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliyatu bila min dalik. Makanya kesemuanya ini pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, bagaimana sih taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sekarang kalau kita mau membalas jasa Kanjeng Nabi sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diciptakannya Rasul. Ini kan wasilah Rasul, kita bisa punya kampung, punya diri kita, punya keluarga, punya kampung, langit dan bumi serta wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al Habib Muhammad punya abad namanya Habib Alwi. Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, Abu Ya Maliki. Ini beliau menyatakan, andaikan seseorang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau membalas jasa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari Indonesia ini berjalan sampai ke Haramain menggunakan bola mata. Ini niat kita untuk membalas jasa Kanjeng Nabi SAW, niscaya tidak akan terbalas. Bagaimana caranya membalas jasa Kanjeng Nabi? Wasilah Kanjeng Nabi semuanya di sini. Ini caranya, hidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariat Rasulullah SAW kita hidupkan. Semuanya akhlak Rasulullah kita pakai. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita pakai. Jangan pernah meremehkan, mengecilkan, mengentengkan tentang syariat Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Sekecil apapun, apalagi orang katanya makan, minum pakai tangan kiri, ini sunnah Rasulullah, nggak apa-apa. Emang benar di dalam kaidah fikih, Ustaz juga pada paham semuanya. Sunnah itu kan hukumnya di dalam fikih itu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku, diberikan pahala orang yang mengerjakannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Betul. Tapi ini sunnah ini berkaitan dengan siapa? Berhubungan dengan siapa? Dengan manusia yang mulia yang menjadikan wasilah adanya Rasulullah, ada kita. Ini wasilah Rasulullah SAW. Caranya hidupkan sunnah Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan
syafaat daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan, minum pakai tangan kanan, ini akhlak Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah. Jangan sekali-kali makan, minum pakai tangan kiri, apalagi sambil berdiri, apalagi sambil berlari. Jangan. Ini bukan akhlak Rasulullah. Minum pakai tangan kanan sambil duduk, makan minum pakai tangan kanan sambil duduk. Ajarkan kepada keluarga kita, terutama contohin sama diri kita semuanya. Jangan berani-berani makan minum pakai tangan kiri sambil berdiri. Ini bukan akhlak Rasulullah. Ini meremehkan sunnah Rasulullah SAW, menyakitkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang antum harus pakai. Bukan antum sepelekan begitu saja, masuk rumah menggunakan kaki kanan. Ini pakai, sudah tahu ilmunya. Orang dosanya lebih parah, lebih besar kalau orang sudah tahu ilmunya tidak dipakai. Ketimbang orang yang nggak tahu, orang bodoh. Dia wajar masuk rumah nggak tahu kaki kiri, keluar rumah kaki kanan. Dia nggak tahu. Tapi kalau antum semuanya udah tahu ilmu, terus tidak dipakai, ini dosanya lebih besar. Pakai, masuk rumah gunakan kaki kanan, keluar kaki, ke majelis taklim kaki kanan, keluar kaki, ke masjid kaki kanan, keluar kaki, ke WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Pakai sendal dari kanan dulu, pakai baju dari kanan dulu, pakai celana dari kanan dulu. Semuanya ini dilaksanakan. Ini adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesemuanya ibadah kita semuanya ini yang akan kita beri, akan kita harapkan syafaatnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah akhlaknya Rasulullah kita pakai banyak-banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan dipanggil nanti di akhirat, kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seruan Rasulullah menyatakan aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Hei manusia, hei umatku, kalian kesini. Siapa orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, niscaya aku akan memberikan syafaat kepada antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya di sini ini kita membacakan sholawat, mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat juga sama, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat mah hanya kepada Rasulullah? Enggak. Di dalam salah satu hadis qudsi dinyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dikatakan, ya Muhammad, mandakaroka faqad dakaroni. Hei Muhammad, barang siapa orang yang menyebutkan namamu, ya Rabbi sholli ala Muhammad, faqad dakaroni, maka mereka telah berzikir kepadaku. Jadi kalau kita menyebutkan nama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, kita telah berzikir menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya afdolnya ketika orang mau baca sholawat, mau baca maulid yang di dalamnya ada kalimat-kalimat thayyibah, ya afdolnya berwudu, bersuci dulu. Itu ya semuanya. Insya Allah kalau kita semuanya membacakan sholawat dengan bersuci kita, insya Allah sholawat kita diterima, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa seseorang, ibadah seseorang ini akan tertolak kalau di dalamnya tidak ada sholawat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, inna du'a wal ibadah mauqufun bainas sama'i wal ardh hatta tusalli ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa seseorang, ibadah seseorang, amalan seseorang ini mauqufun bainas sama'i wal ardh, akan terhenti antara langit dan bumi, hatta tusalli ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalamnya ada sholawat. Di awalnya ada sholawat, di akhirnya ada sholawat, baru naik tuh doa, baru tuh naik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolak kalau doa ibadah ada sholawat yang dibawa sama sholawat, diakhiri dengan sholawat. Allah malu nolaknya, dibawanya itu doa ibadah kita, sholawat kita, itu apa namanya, doa kita di ibadah kita dibawanya oleh sholawat, sehingga diterima oleh dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua, rangkaian yang kedua, ayat yang kedua, kita taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksud saja yang ketiga, rangkaian yang ketiga, ayat yang ketiga, yaitu aniskurli waliwalidaika. Yang kedua, yang ketiga, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita, karena ridhonya Allah terletak pada keriduan kedua orang tua kita.
Allah ridho, orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho. Orang tua kita murka, Allah pun akan murka. Jadi bersyukur kepada Allah itu bagus, tapi bersyukur kepada kedua orang tua lebih bagus. Kenapa? Karena keriduan Allah terletak pada keriduan orang tua. Insya Allah kalau dua-duanya kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita, insya Allah syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Hadza billahi wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.